wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Saya Zulfana Izzati Nisa dan rekan saya Muhammad Ridwan Falah akan menemani Sobat Menara Kampus TV selama 20 menit ke depan. Nah Kak Falah, sekarang kita sudah masuk di episode berapa Kak? Sekarang adalah episode keempat. Nah, untuk tema pada episode keempat ini yaitu semangat kolaborasi di bulan Ramadan. Nah, tentunya pada hari ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah istimewanya nih, yaitu Bapak Dr. Heji Kisbianto SAG MPD. Beliau ini merupakan Wakil Rektor 3 IAIN Kudus. Oleh karena itu, yuk kita sapa-sapa dulu dengan Wakil Rektor kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah sehat dong Pak. Bagaimana Pak puasa hari keempat ini Pak? Alhamdulillah Ya. puasa ini menyenangkan karena biasanya nggak puasa. Karena jadi puasa sunnah berarti pernah dong Pak. Iya, Oh, iya. kan setiap hari. Iya juga. Jadi sesuatu yang nggak biasa dan dilaksanakan tuh menyenangkan. Menyenangkan. Iya, betul sekali. Nah, untuk Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana karena kita akan mengulas tema hari ini pada tema episode kali ini setelah jeda berikut ini. Jadi, Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Kembali lagi di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Nah, pada sesi ini nih Kak, Ya. kita akan membahas tema semangat kolaborasi di bulan Ramadan bersama Bapak Kisbi. Jadi begini Bapak, Ramadan bukan hanya tentang ibadah pribadi, tapi juga bagaimana kita bisa bersama-sama membangun kebersamaan dan berbagi manfaat. Lantas, bagaimana konsep kolaborasi dalam Islam terutama di bulan Ramadan, agar semakin banyak keberkahan yang bisa kita raih, Pak? Ya. Jadi selama ini orang memahami puasa di bulan Ramadan itu seperti ibadah individu yang dia hanya puasa dan untuk dirinya sendiri kan seperti itu. Tapi sebenarnya lebih luas lagi, puasa di bulan Ramadan ini mempunyai aspek-aspek yang bersifat sosial, termasuk dalam bidang kolaborasi kerjasama dengan orang apa yang pertama adalah kolaborasi dalam ibadah. Jadi lebih dari 1 miliar orang itu berpuasa secara bersama di planet bumi ini. Jadi meskipun Ramadan, puasa Ramadan maksud saya ini adalah puasa individual, tapi sebenarnya pelaksanaannya secara kolaborasi. Bahkan ini kolaborasi terbesar di planet bumi ini. Tidak ada puasa yang dilaksanakan serentak oleh bersama-sama kan di bulan yang sama selama kurang lebih 1 bulan dan dilaksanakan seluruh orang Muslim di planet bumi ini. Ya kisarannya
1 miliar lebih mungkin ya, Iya. dari 6 miliar penduduk di planet bumi ini. Jadi ini ibadah yang betul-betul kolaborasi. Apa manfaatnya? Sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama itu semangat. Iya. Kalau puasa sendirian kan sepertinya sepi gitu ya, tidak Iya. semangat. Tapi kalau kolaborasi, saya puasa, teman saya, keluarga saya, anak, istri, semuanya berpuasa. Bahkan media juga seperti berpuasa karena menampilkan situasi di mana kita sedang melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah Ramadan. Saya kira itu yang penting bagi kita. Nah, baik, terima Selanjutnya kasih, nih Pak. Bapak, Ramadan ini kan sering dijadikan momen untuk memperbanyak sedekah dan amal kebaikan. Lalu bagaimana cara agar kita bisa lebih istiqomah dalam berkolaborasi untuk rezeki dan kebahagiaan, bukan hanya bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan lainnya? Ya, ini yang pertama tadi kolaborasi di bidang ibadah kan. Betul. Yang kedua ini kolaborasi di bidang kemanusiaan. Jadi puasa itu ternyata adalah berbagi. Pertama dimulai dari berbagi rasa. Oh begini ya rasanya orang lapar, orang miskin, orang yang hari ini makan besok enggak, pagi makan sore tidak. Ini berbagi kan. Iya. Perasaan juga harus dibagi, ini jangan dimiliki sendiri kan. Suami istri berbagi enggak? Berbagi Iya. cinta. Berbagi cinta. Orang tua dan anak Iya. berbagi kasih sayang. Iya. Dengan teman-teman berbagi untuk berharmoni, bersinergi ya kan. Nah, di sanalah berbagi dalam arti kita membagi apakah perasaan, dan yang kemudian yang lebih luas lagi adalah kita lihat berbagi makanan. Betul. Ada apa ini takjilan. Takjil. Ada ini takjilan itu kan iftar ya, berbuka puasa. Bahkan sekarang banyak juga sahur bersama loh. Sahur bersama. Iya, betul. Nah, Sudah ini- banyak di masjid ya, Pak. Iya kan. sekarang. Nah, ini berbagi ya. Dan tentu saja di bulan puasa ini paling akhir nanti adalah membagi zakat. Zakat, Zakat iya. fitrah dalam ini. Dan tradisi kita di Indonesia Muslim juga membagi zakat mal ini juga di bulan puasa, memudahkan meskipun tidak harus di bulan puasa. Jadi semuanya ternyata puasa kita mempunyai dimensi untuk berbagi ya kepada orang lain. Saya sebut ini sebagai berbagi di bidang kemanusiaan. Itu. Iya. Nah, selanjutnya Pak, selain sedekah ada banyak bentuk kolaborasi lain yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, Ya. seperti membangun kajian ilmu, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Menurut Bapak, adakah cara supaya teman-teman Sobat Menara Kampus TV, khususnya generasi muda, menjadi semakin tertarik untuk terlibat dalam kolaborasi yang bermanfaat? Nah, tentu saja itu kita sebut saja sebagai kolaborasi di bidang ilmiah. Ya enggak? Iya. Saya kasih tahu di Indonesia kita ini yang kita cintai ini, khususnya di sekitar kita, katakanlah di pesantren-pesantren, ada program khusus Ramadan, namanya pesantren kilat. Pesantren kilat. Iya nggak? Iya, Iya, betul, betul. Oh itu dulu kalau saya ngaji kitab kuning itu, satu kitab seperti saya ngaji Al-Hikam itu kan ada 2 jilid tuh. Itu bisa bertahun-tahun. Kalau puasa itu bisa hanya 20 hari saja selesai. Karena ngebut itu ya, dipercepat ngajinya itu. Dan dalam 1 bulan puasa itu kita bisa menghatamkan banyak kitab. Wah, kalau nggak ada program ilmiah ini, mungkin kita berpuluh ratusan tahun untuk menguasai kitab-kitab kuning, karya-karya ulama kita. Juga demikian di sekolah-sekolah, di madrasah, ada Ramadan in kampus, Ramadan in school ya kan. Iya. Oh, anak-anak apa ini pemuda remaja kegiatan di masjid-masjid. Bahkan di pinggir-pinggir jalan itu di Simpang 7 di alun-alun kalau sore itu Iya. ada acara apalah di Masjid Agung. Ya, inilah ilmiah kita bangun bersama-sama di bulan Ramadan ini. Jadi tidak ada alasan libur ya di bulan Ramadan. Betul. Iya, Bulan betul Ramadan tuh biasa aja lah. Biasa aja seperti bulan lainnya ya, Pak. Malah lebih giat lah. Lebih Lebih giat. giat karena nggak perlu ribet cari sarapan, cari makan siang kan. Nah itu bisa kita gunakan untuk memacu kolaborasi kita untuk lebih cepat di bidang penguasaan ilmu pengetahuan atau kolaborasi ilmiah. Saya kira itu. Iya. Nah, selanjutnya nih Bapak, banyak hadis yang menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Lalu, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai ini, terutama di tengah kesibukan dan individualisme zaman sekarang? Ya itu terkait dengan as-saumu an junnah. Tahu junnah? Junnah itu kan
perisai ya, tameng itu. Oh. Ada anak laki-laki dan ganteng jatuh cinta kepada perempuan yang cantik. Ada perisainya itu. Kalau nggak ada Iya. perisainya, wah bisa ngabruk setiap saat itu. Naudzubillah ya kan, nggak boleh. nggak Jangan, boleh. jangan. Nah, puasa ini menjadi tameng. Tameng, ya, Iya, perisai. dari sesuatu yang negatif, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Iya. Tetapi yang lebih penting lagi, puasa ini melatih riadoh ruhiyah kita. Maka tawasobil haq atau sobis sober. Sober. Jadi bersabar dalam kebenaran dan bersabar dalam kesabaran, kebaikan dan kesabaran. Ini penting dua-duanya karena apa? Karena hidup kita sebenarnya ya hanya di situ itu. Dari sabar ke sabar berikutnya. Seperti program kita, Ya, sabar. sabar sisbi Bulan bulan Ramadan. Ramadan. Cocok ini program yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini. Saya kira itu, jadi kepada semuanya saja, mari di bulan Ramadan ini kita sumeleh sesuatu yang kita inginkan, sekali-sekali enggak kita inginkan. Iya. Sesuatu yang kita programkan, kita ingin banget punya, sekali-sekali, sudah deh aku punya yang ini saja. Iya. Sabar. Sesuatu yang baik kita pertahankan dengan kesabaran kita, dan sesuatu yang lebih baik kita tingkatkan. Itulah intisari kita ini berRamadan, intisari kita mencapai ketakwaan pada Allah. Saya kira itu. Iya. Selanjutnya Bapak, bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk bersabar dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Iya. Namun, kadang dalam kolaborasi ada perbedaan pendapat yang menimbulkan gesekan atau konflik. Bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut agar tetap harmonis dan penuh berkah? Ya, wa'tasimu bihablillah. Peganglah tali di jalan Allah, di agama Allah. Kalau segala sesuatu itu kita kembalikan ke agama, ke Allah, itu enak sekali. Kenapa nilai kamu hanya 2,0? Kan aku belajarnya karena Allah, Pak. Iya. Bukan karena calon mertua saya, gitu kan. Nah, jadi ya sedih sih sedih dapat 2,0, tapi nggak sedih banget gitu loh. Mengapa? Karena kita percaya takdir. Takdir. Memang hari ini saya takdirkan 2,0. Besok jangan tanya kamu, 4,0 akan saya dapat. Amin. Jadi tetap aja ketika kita terburuk pun tetap masih menyisakan di dalam diri kita ada semangat. Semangat. Jadi ini kesabaran yang teruji itu namanya. Ada orang bilang kan sabar itu ada batasnya gitu. Ya kalau sabar ada batasnya ya namanya nggak sabar. Ya, itu dia Pak. Iya, betul. Sabar itu nggak ada batasnya, kapanpun, dimanapun, Masih dengan ada siapapun. batasnya. Ya sabar terus. Bersabar dan itu bisa kita latih sesuai tema kita ini secara bersama. Bersama. Orang hidup sendiri di pucuk gunung, dia hidupnya sabar, tidak pernah tersinggung, itu belum teruji. Kalau kita hidup bersama-sama dengan orang, pernah ada yang mencela kita, bahkan memfitnah kita, dan kita tetap teruji, tidak emosional, kita tetap stabil, itu sabar yang hebat. Sabar luar biasa. Iya, dan puasa adalah salah Salah satunya. makanan banyak, orang-orang cantik, ganteng-ganteng banyak, penggoda banyak, tapi kita santai saja, tetap puasa. Ya. Hebat itu sabar. Yang terakhir nih Pak, Ya. banyak orang yang merasa semangat berbagi dan bekerja sama meningkatkan saat Ramadan. Tapi setelah Ramadan kebersamaan itu seringkali berkurang. Lalu bagaimana tips agar semangat kolaborasi ini tetap bisa hidup sepanjang tahun? Program kita kan setahun ya. Ya. betul. Segala sesuatu kebaikan, peningkatan ibadah, muamalah, termasuk kesabaran, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya kita pertahankan minimal setahun. Minimal setahun, dan itu pun sudah dikawal dengan bulan-bulan, ada Muharram, Ya. ada Rajab, Rajab. ada Sya'ban, ada Ramadan, ya kan? Ya. Dengan berbagai macam ibadah khususnya selama 1 tahun. Setelah itu nanti kita akan ketemu dengan Ramadan lagi. Iya. Kita cas lagi. Iya kan? Jadi betul. nggak usah khawatir. Hari ini aku sudah bagus sekali, tahun ini aku bagus baik, tahun depan bisa nggak? Bisa. Bisa. Kita ketemu Ramadan lagi. Betul. Ya. Ya kan, Semoga Pak? Pak. Semoga. Semoga. Amin. Allahumma Amin, barik amin. lana fi rojaba Wa wa sya'bana
wa balighna Ramadan. Ramadan. Amin. Hasil maqasidana. Saya kira itu. Ya. Nah, tadi adalah hasil pemaparan dari Bapak Kisbi untuk tema semangat kolaborasi di bulan Ramadan. Sobat Menara Kampus TV, kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Wujudkan mimpi jadi kenyataan. Menjadi generasi yang anti perbedaan, Terus berjuang. menggapai masa depan. Di Fakultas Tarbiyah, kami terdidik untuk menjadi seorang pendidik yang hebat untuk membentuk generasi berakhlak. Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuka peluang karir yang menjanjikan di berbagai sektor. Dengan menggabungkan keahlian bisnis dan juga prinsip syariah, kami siap berkontribusi atas pengembangan ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fakultas ini fokus pada studi keilmuan di bidang usuluddin untuk mempersiapkan kami para sarjana yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar ajaran agama Islam serta mampu menerapkan dalam konteks dan kehidupan sehari-hari. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam juga ada ilmu yang mengkaji tentang politik. Dengan mengelaborasikan pembelajaran politik dan pemerintahan, baik secara kajian umum maupun Islam, kami dipersiapkan untuk berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang adil dan berintegritas. dengan mengintegrasikan hukum nasional dan hukum syariah dalam menyelesaikan beberapa masalah kewargaan maupun hukum. Kami, mahasiswa syariah, dicetak untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan harmoni dalam masyarakat, khususnya dalam isu-isu kekeluargaan maupun hukum ekonomi syariah. Yayan Kudus, Kompeten dan religius. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini dari Bapak Kisbi bermanfaat ya Kak Iza ya. Amin, amin, amin ya Allah. Dan untuk Sobat Menara Kampus TV juga ikut mengaplikasikan dan mengimplementasikan ilmu ini ke kehidupan masing-masing. Ya, betul sekali. Bapak, ada pesan penting yang ingin disampaikan ke Sobat Menara Kampus TV, Pak? Para pemirsa semuanya, di bulan Ramadan ini saya mengajak yang pertama, kita jangan hanya beribadah secara individu dengan semangat dan motif individu, marilah kita berkolaborasi. Selalu menjaga kebersamaan dengan siapapun. Terkecil adalah dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, teman sejawat kita. Karena puasa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi berpuasa adalah untuk berbagi. Berbagi secara perasaan yang saya sampaikan tadi dalam ibadah, berbagi dalam bidang kemanusiaan, memberi makanan, santunan, infak, sedekah, zakat, dan yang terakhir adalah berkolaborasi, bekerjasama di bidang keilmuan. Bagaimana ilmu pengetahuan kita tebarkan di muka bumi ini untuk mengenal Allah, bertauhid, mengenal bagaimana ilmu ini membekali kita untuk hidup sejahtera lahir dan batin, dunia akhirat. Puasa kita menjadi puasa-puasa yang mendekatkan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang menghantarkan kita menjadi derajat muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa, di mata manusia kita adalah orang-orang yang penuh dengan jiwa berbakti, berkolaborasi untuk kesejahteraan semuanya. Saya kira itu. Terima kasih Terima kasih banyak Bapak Kisbi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, inspirasi kepada Sobat Menara Kampus TV. Nah Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana, tetap di Sabar karena kita akan kembali di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.